Wungi terus merhatiin tuh sama tangan itu. Tiba-tiba pas lagi ngeliatin, Wung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Galang di segmen Bedah Misteri. Jadi pada kesempatan hari ini gue akan melanjutkan kisah si Wungi, dimana di video sebelumnya dia udah nyampai di tempat dinasnya dan mendapatkan kejanggalan-kejanggalan selama dia dinas. Dan kita masih dibuat penasaran, sebenarnya ada apa sih di desa itu? Penasaran dengan ceritanya? Tonton terus sampai habis. Sebelum ke cerita, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berkembang. Tanpa lama-lama, langsung aja, ini dia ceritanya. Pas Wungi lagi benerin tuh rantai sepedanya, tiba-tiba dari belakang dia ada yang bilang, Om Swastiastu. Nah pas denger itu, si Wungi tuh sontak langsung loncat tuh karena dia kaget. Pas dilihat ternyata itu kakek-kakek. Ya kakek-kakek tuh pakai sarung hitam tapi nggak pakai alas kaki. Dan juga kakek-kakek itu ya nggak pakai baju. Di situ tulang-tulangnya tuh kelihatan. Akhirnya setelah si Wungi ini kaget, akhirnya dia jawab tuh salam si kakek itu. Dan Wungi tuh bilang, Om Swastiastu gitu, sambil deket tangannya ke dada. Nah habis itu si kakek itu langsung bilang tuh ke si Wungi, Rusak itu nak. Iya, kakek bisa bantu saya. akhirnya si kakek itu ngangguk dan langsung tuh si kakek itu jongkok di samping sepedanya si Wungi dan tangannya tuh udah mulai tuh nata ulang rantai itu. Pas saat kakek itu lagi benerin rantai sepedanya si Wungi, tiba-tiba Wungi itu nyium bau yang busuk banget lah. Ya mirip kayak bangkai tikus. Ya alhasil Wungi cuma bisa nahan napas saja dan gak berani langsung nutup hidung karena takutnya itu nanti kakek itu tersinggung. Akhirnya nggak sampai 5 menit rantainya itu udah kepasang dan normal lagi lah. Akhirnya setelah kakek itu kelar benerin rantai dan kakek itu akhirnya berdiri dan senyum tuh ke si Wungi. Ya udah akhirnya Wungi tuh bilang lah terima kasih ke si kakek itu. Dan kakek itu jawab, Iya sama-sama. Coba dulu ya nak. akhirnya Wungi langsung tuh cobain sepedanya yang udah dibenerin sama si kakek. Nah pas dicoba ternyata sepedanya udah bener. Setelah beberapa kali dia goes sepeda, akhirnya dia berhenti dan tangannya itu ngerogoh ke kantong sakunya buat ngambil beberapa lembar uang lah. Akhirnya pas uang itu udah diambil tuh dari sakunya, dilihat tuh ke belakang tuh, ternyata anjir, kakek itu udah nggak ada bro. Wungi ngeliat tuh ke segala arah, tapi ya kakek itu udah nggak ada, nggak tahu kemana lah perginya. Tadinya si Wungi tuh mau ngasih uang ke kakek itu buat tanda terima kasih. Ya karena kakek itu hilang ya udah. Si Wungi ini langsung naik sepedanya dan ninggalin tempat itu. Sambil bawa tuh sepeda, di situ Wungi deg-degan lah, mukanya tuh pucat. Akhirnya dia bawa sepeda ngebut tuh. Dan beberapa saat kemudian dia sampai tuh di depan rumah yang udah ada Pak Ketut sama ya nenek-nenek lah di depan rumah yang ditinggali Wungi. Ini bidannya yang baru nek. Wah, cantiknya. Dengan ibu siapa ini? Saya Wungi, Nek. Nenek mau berobat ya? Akhirnya di situ Wungi langsung turun dari sepedanya dan parkirin sepedanya tuh di depan rumahnya. Lalu dia ngelep keringet lah karena tadi habis ngebut pakai sepeda. Akhirnya Wungi ngajak nenek itu masuk ke dalam rumahnya buat diperiksa. Sementara Pak Ketut itu nunggu tuh di luar. Sembari ngecek tensi nenek itu, terlintas tuh di kepala Wungi buat nanya sesuatu. Mungkin aja nenek itu tahulah jawabannya. Nenek, saya kemarin malam mendengar
ada seperti suara kelapa jatuh di sini. Tapi di sini kan tidak ada pohon kelapa. Kira-kira itu apa ya, Nek? Nah, pas abis nanya itu, Wengi ngeliat tuh ke ekspresi nenek itu. Ekspresinya itu, nenek itu tegang, badannya itu juga ikutan tegang. Nenek itu cuma diem. Akhirnya Wengi mau tuh nanya sekali lagi, tapi dia udah nggak enak lah karena nenek itu kelihatan nggak nyaman sama pertanyaan si Wengi. Akhirnya Wengi ngelanjutin meriksa dan ngasih obat yang cocok buat si nenek. Nggak sampai 10 menit, akhirnya kegiatan itu selesai dan Wengi nganter nenek itu keluar rumah. Di situ Pak Ketut bilang, Sudah ya? Iya, sudah. akhirnya Pak Ketut nyerahin tuh beberapa lembar uang setelah Wengi nyebutin nominal yang harus dibayar. Habis itu Pak Ketut ngajak nenek itu keluar dari rumahnya. Tapi pas udah nyampe gerbang, nenek itu noleh tuh ke arah Wengi yang berdiri di tengah-tengah pintu. Tatapan nenek itu ya gelap lah. Di situ Wengi merinding tuh. Tapi Wengi cuma bisa senyum aja lah ke nenek itu. Di situ Wengi tuh bertanya-tanya, sebenarnya misteri apa sih yang terjadi di desa ini? Dan mengapa dia tuh kayak orang dikucilkan lah dan nggak pantas diberi penjelasan di situ. Akhirnya dia cuma bisa ngelamun lah. Akhirnya malam pun tiba. Wengi di situ ngetuk-ngetuk rumah Pak Ketut. Tok 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 gitu. Di situ Pak Ketut akhirnya bukain pintunya tuh. Dan di situ Pak Ketut itu keheranan. Tumben amat nih Wengi bertamu di malam hari kayak gini. Di situ Pak Ketut nanya, Ada apa, Nak? Listrik saya mati, Pak. Kok bisa ya? Padahal listrik Papa hidup. Sini masuk dulu. akhirnya pintu dibuka tuh sama Pak Ketut dan Wengi mulai masuk ke rumah Pak Ketut. Tunggu di sini dulu ya, Nak. Bapak mau cari senter. Lalu Pak Ketut masuk tuh ke kamar yang ada di samping dapur. Di situ Wengi sibuk tuh ngeliat seisi rumah Pak Ketut sampai matanya itu fokus tuh ke salah satu kamar yang ada di sudut ruangan. Pintunya itu kebuka sedikit lah dan di situ anjir gue merinding. Dan di situ ada tangan putih yang pucat lah. Jadi tangan itu sambil megang gagang pintu. Dalam kamar itu ya gelap banget lah. Sampai Wengi itu nggak bisa ngeliat sampai ke dalam. Wengi terus merhatiin tuh sama tangan itu. Tiba-tiba pas lagi ngeliatin, Wung! Wengi di situ kaget karena pintu itu tuh ditutup kenceng banget lah, duar. Jadi dia kayak sedikit loncat gitulah, kaget. Akhirnya si Wengi dalam hati tuh bilang, apa itu Ibu Ketut ya? Mungkin itu memang Bu Ketut lah gitu. Dan di situ masih yakinin tuh. Beberapa saat kemudian Pak Ketut itu keluar tuh dari kamarnya dan bawa sebuah senter yang besar lah dan bilang, Ayo, Nak. akhirnya Pak Ketut keluar tuh dan diikuti sama si Wengi di belakangnya. Tapi sebelum Wengi bener-bener keluar dari rumah itu sekilas ngelirik tuh ke arah kamar di sudut ruangan yang tadi dia lihat. Matanya itu tetap fokus dan ternyata di situ ada bercak darah yang ada di depan pintu kamar itu. Akhirnya dalam batin dia bilang, padahal tadi nggak ada. Dan dia masih positive thinking lah, mungkin aku salah lihat lah gitu. Akhirnya singkat cerita pukul jam 11 malam. Wengi itu di situ nggak bisa tidur. Berapa kali dia menjemin mata, tapi tetap aja tuh nggak bisa tidur. Yang lebih parahnya tuh, dia ngedenger suara ribut dari luar. Dan ada juga suara langkah kaki tuh, kedengeran. Banyak lah suara kaki itu. Yang kesannya itu kayak orang buru-buru lah. Wengi akhirnya bangun tuh dari kasurnya dan menuju ke jendela. Pelan-pelan ke jendela, akhirnya gordennya dibuka seret. Di situ Wengi ngeliat ke arah jalanan. Ternyata
Di jalanan itu ada banyak orang yang bawa obor dan juga bawa peti yang diiring tuh sama beberapa warga. Dan di situ dia bilang, Ada orang meninggal ya? setelah melihat kejadian itu, akhirnya dia balik lagi ke kasurnya. Dan akhirnya dia ngambil selimut tuh buat nutupin badannya. Dan juga emang pas malam itu cuaca dingin banget lah. Akhirnya suara orang-orang itu akhirnya hilang. Dan di situ akhirnya Wongi tidur dengan pulas. Oke, singkat cerita, akhirnya di jam 3 pagi dia kebangun tuh. Dan di situ dia tenggorokannya tuh kering. Akhirnya dia jalanlah ke arah dapur. Setelah nyampe dapur, akhirnya dia ngambil gelas dan nuangin air ke gelas itu. Dan pelan-pelan dia minum. Pas lagi minum, tiba-tiba tuh dia pas lagi minum itu dia kaget tuh. Akhirnya ditaruh satu gelas itu di atas meja. Nah, setelah naruh gelas di atas meja, kedengaran lagi tuh suara tuh duk 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 duk. Dia ngedenger sesuatu yang kayak gelinding lah di belakang rumah, abis jatuh gelinding gitu. Di situ Wongi emosi lah. Dia sebenarnya udah muak tuh sama gangguan yang seperti itu. Dan juga dia nanya ke beberapa warga yang di situ, nggak ada jawaban sama sekali. Dia tuh udah muak lah, udah kesel banget lah. Akhirnya di situ saking keselnya tuh Wongi ngambil senter yang ada di atas meja makan. Akhirnya dia nuju tuh ke arah pintu. Sebelum buka pintu, dia ngambil linggis yang ada di samping pintu sambil sedikit ketakutan lah. Tapi tiba-tiba rasa takutnya itu seketika hilang lah karena amarah dia. Akhirnya dia buka pintu tuh pelan-pelan, ceklek. Setelah pintu terbuka, dia ngeliat tuh ke segala arah. Di situ cuma ada kabut sama pohon-pohon aja tuh. Nggak ada siapa-siapa di situ. Bahkan suara anjing juga nggak kedengeran. Beda sama hari-hari sebelumnya tuh. Suasananya tuh sepi banget, bener-bener sepi. Ya udah, dia nerusin tuh langkahnya ke belakang rumah. Dia meriksa tuh setiap sudut pekarangan pakai senternya. Sambil tangan kanannya itu bawa linggis tuh gini. Karena kabut di situ cukup tebal lah, jadi penglihatan dia tuh sedikit terganggu lah. Tapi buat jarak dekat ya masih kelihatan lah, masih bisa lah, nggak ada masalah. Sampai Wongi udah sampai nih di belakang rumah, dia meriksa pelan-pelan tuh. Akhirnya Wongi di situ fokusin matanya. Ternyata di situ ada sebuah sumur yang dililit sama tumbuhan-tumbuhan. Dan di sumur itu katrolnya juga udah karatan lah. Dan di samping sumur itu ada ember pecah yang udah lumutan. Dan di situ dia bilang, Siapa yang ada di sini? Tunjukkan dirimu. nah pas abis bilang kayak gitu, tiba-tiba ada suara kreat, kreot, kreat, kreot. Wongi langsung lah ngarahin senternya ke arah kanan. Ternyata di belakang tembok rumah itu ada hutan bambu. Jadi jelaslah suara itu berasal dari bambu yang kena angin. Dan di situ dia bilang lagi tuh si Wongi, Aku hanya membantu desa ini. Tidak ada maksud lain. Jadi, jangan ganggu aku. pas abis bilang kayak gitu, tiba-tiba ada suara tepatnya di persis di belakangnya. Ketika si Wongi ini noleh ke belakang tuh, pelan-pelan tuh dia lihat. Seketika pas ngeliat itu, dia pucet tuh. Badannya tuh mendadak kaku, gak bisa digerakin. Akhirnya Wongi itu kaget lah, karena dia nggak melihat siapa-siapa. Dia cuma ngedenger nafas tuh, kayak erangan gitu. Karena dia nggak bisa gerak, Wongi akhirnya ngelirik tuh ke kanan, ke kiri, cuma mau tahu aja tuh siapa yang bikin suara itu. Tapi bener-bener di situ nggak ada siapa-siapa.
Di situ Wengi akhirnya menjemin matanya tuh, dan dia doa tuh dalam hati. Nggak sampai 5 menit, akhirnya dia tubuhnya normal lagi lah, bisa digerakin. Di situ Wengi ngos-ngosan tuh, keringatnya bercucuran lah. Karena kejadian-kejadian tadi, di situ Wengi nggak nyerah tuh, dia masih berani buat periksa ke segala arah pakai senternya. Sekarang suasananya itu sekarang mendadak sepi, kayak mencekam lah. Di situ Wengi nggak ngebayangin tuh kalau dirinya itu bisa berdampak memanggil atau nentang sebuah entitas yang gak dia ketahui wujudnya. Tapi dia gak bermaksud jahat, cuma penasaran aja sebenarnya apa sih, ada apa gitu. Dan Wengi juga gak mau diganggu lah, sekaligus juga penasaran apa yang sebenarnya tuh neror dia. Suara-suara tadi tuh emang bener-bener serem lah, tapi itu nggak buat Wengi gentar lah. Habis itu Wengi ngarahin senternya ke dalam sumur tuh. Sambil nyenterin ke sumur, dia tuh bilang, Jika mereka tetap menggangguku, aku tidak akan berhenti untuk mencari tahu. nah setelah bilang kayak gitu, akhirnya Wengi tuh kembali masuk ke rumah lah. Di situ Wengi masih belum tahu. Ternyata pas Wengi udah masuk rumah, dia tuh nggak tahu kalau di sekeliling sumur itu ada bercak darah yang netes tuh dari atas tuh, tes. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pas pagi itu, Wengi itu lagi duduk di kursi kayu di teras rumahnya Pak Ketut sambil minum kopi yang digenggam tuh di tangannya. Dan di situ Wengi bilang, Ibu Ketut, kemarin ada yang meninggal ya? Orang meninggal? Siapa yang bilang? Iya, kemarin saya melihat ada orang-orang yang membawa sebuah peti mayat jam 11 malam. Mereka berjalan ke arah selatan. Kalau ada orang meninggal, pasti Bapak Ketut dan saya itu tahu. Bapak Ketut kan kepala ada di sini. Terus, apa yang saya lihat kemarin itu, Ibu Ketut? Wong samar. di situ Wengi itu tahu apa itu wong samar. Jadi menurut masyarakat Bali, wong samar itu adalah makhluk yang mirip dengan manusia. Hanya saja mereka tidak memiliki lekukan di atas bibir. Nih kayak gini, lekukan kayak gini. Makhluk itu juga konon menjalani kehidupan ya kayak manusia lah. Mereka kerja, mereka punya keluarga dan lain sebagainya. Hanya saja makhluk itu nggak bisa dilihat sama orang awam. Atau mereka bisa tuh nampakin dirinya kalau dia itu berkenan lah. Di situ Ibu Ketut diem tuh, membuat Wengi ya di situ nggak nyaman lah. Dan di situ Wengi bilang dalam hati, Lihat, dia mendiamiku lagi. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan atau tabu untuk dibicarakan. setelah dia bilang tuh dalam hati, akhirnya Pak Ketut tuh bilang, Bu Wengi sudah makan. Sudah, Pak. Kamu tahu, ada ternak yang mati lagi. Jeroannya hilang. Aneh sekali. Kalau ini memang hewan buas, kenapa dia tidak makan bagian tubuh yang lain? Sudah ada 5 kambing dan 4 sapi yang mati seperti itu. Oh iya, jangan takut ya Bu Wengi. Itu terjadi pada hewan ternak saja kok. di situ Wengi cuma ngangguk. Tapi di situ juga dia ada rasa penasaran tuh dalam hatinya. Akhirnya Wengi pamit pulang tuh sama Pak Ketut sama Ibu Ketut. Nah pas mau pulang, tiba-tiba Bu Ketut itu manggil. Tunggu dulu, Nak. Nak, tidakkah kamu pernah menghancurkan canang di Tugu dan depan rumah di seberang jalan? Jadi rumah yang dimaksud itu adalah rumah yang dijadiin puskesmas atau yang dijadiin tempat tinggal si Wengi. Secara umum, canang itu adalah upacara keagamaan umat Hindu di Bali yang digunakan untuk persembahan. Biasanya terbuat dari janur yang dibentuk kotak atau bulat. Lalu di situ isinya adalah yang paling bawah itu bernama porosan, yaitu gabungan dari potongan daun sirih dan kapur sirih.
Lalu di atasnya itu dihiasi dengan bunga dan juga wadah lengis atau potongan janur kecil. Oke, lanjut. Karena Wengi nggak ngerasa ngancurin itu canang, di situ dia cuma geleng-geleng lah. Di situ Ibu Ketut cuma lega lah. Ternyata bukan Wengi ini yang ngancurin. Dan dia akhirnya bilang lagi, Kesini nak, akan kuberikan canang. akhirnya Ibu Ketut itu masuk tuh ke dalam rumah dan diikuti sama si Wengi di belakangnya. Ibu Ketut itu masuk ke dalam dapur tuh, sedangkan Wengi itu berdiri di tengah-tengah ruang tamu. Di situ Wengi tuh masih tuh ngeliat-liatin segala arah yang ada di rumah Pak Ketut. Tiba-tiba di situ perhatiannya itu tertuju tuh ke sebuah kamar yang ada di sudut ruangan. Pintu itu tuh kebuka sedikit lah, yang persis pokoknya lah kamar yang waktu itu Wengi lihat. Akhirnya dia fokusin matanya tuh dan lihat ke kamar itu. Ternyata dia ngeliat tuh ada rambut yang nguntai ke bawah, rambutnya itu panjang nyampe ke lantai. Beberapa detik kemudian pas dilihat tuh, jadi rambut itu tuh tiba-tiba masuk ke dalam tuh ke kegelapan dan ngilang begitu aja. Dan di situ Wengi dalam hati bilang, kamar itu lagi. Akhirnya Wengi nyusul tuh Ibu Ketut ke dapur dan dia ngeliat kalau Ibu Ketut itu lagi masukin beberapa canang ke dalam tas. Dan di situ Wengi tuh nanya, Ibu Ketut, berapa punya anak? Cuma satu, tapi sudah pergi bekerja ke kota Bandung. alih-alih ngambil tas kresek yang disodorin sama Bu Ketut, Wengi malah diem di situ natap tas kresek kuning yang digoyang-goyangin sama Ibu Ketut. Dan Ibu Ketut itu bilang, Nak, oh iya, terima kasih Bu Ketut. di situ Wengi sekilas gelengin kepalanya lah dan segera ngambil tas kresek yang dikasih sama Bu Ketut. Dan akhirnya dia cepet-cepet tuh keluar dari rumah Ibu Ketut. Setelah keluar dari rumah itu, dia nyebrang jalan tuh tanpa ngeliat ke kanan sama ke kiri. Dan dia ngebatin tuh, Mereka punya satu anak laki-laki, atau yang tadi anggota keluarga yang lain. dia di situ masih bertanya-tanya tuh, siapa sebenarnya sosok berambut panjang yang ada di ruangan sudut yang ada di rumah Pak Ketut. Entahlah. Dan cerita pun selesai. Di sini kita masih dikasih teka-teki nih. Sebenarnya ada apa sih di rumah Pak Ketut itu? Dan terlihat nih di sini kayak agak mencurigakan lah. Pokoknya buat lo yang penasaran, tetap pantengin channel ini terus. Oke, sebelum berpamitan, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nonton di part satunya nih, biar kalian tahu alur ceritanya. Oke, gue Galang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye-bye.